Bapak percaya alien? Si percaya Tuhan. Demikian SS kali ini. Langsung ada bahasa gitu ya. Masa percaya alien, Pak? Alien kan makhluk hal yang imajinatif aja sebenarnya kan. Oh, bukan asli. Bukan asli. Oh, saya percaya sih, Pak. Kenapa Bapak percaya? Bapak nonton Wowo kan waktu kecil. Enggak, saya nonton Men in Black. Men in Black. Tapi sebenarnya tuh saya tuh alien. Apa buktinya Bapak alien? Setahu saya alien tuh udah punya titik, Pak. Nah, coba. Saya punya, Pak. Saya punya, Pak. Berarti ada Biji masih alien. lengkap. Emang ada yang enggak ini? Enggak lengkap siapa? Katanya mah ada, Pak. Oh, alien kan? Alien kan bijinya ada yang satu, ada yang wah. Enggak malah. Masa iya, Pak? Alien? Enggak ada, Pak. Alien tuh akal-akalan Amerika. Enggak ada, Pak. Tapi kenapa Bapak bahas tentang alien? Bapak menyukai kah? Enggak, saya ini abis nonton di Netflix itu tentang alien. Tapi ada emang. Tapi kayaknya di Indonesia belum pernah atau ada emang ada Pak yang ngebahas tentang alien. Yang dulu itu sempat viral meme-nya yang dia lagi rambutnya tuh acak-acakan. Iya, itu alien. Nah, alien itu tolok yang di meme kan. Betul. Itu namanya alien tolok. Jadi, itu meneliti tentang alien. Dia punya ilmu tentang alien. Bener ada ini. Dia narkoba. Narkoba, Pak. Itu ada di apa? Di universitas tuh ada resmi. Nah, tapi apa nih? Ini ada yang mengasihkan juga. Ternyata tidak selalu di luar negeri saja, Pak. Yang tentang alien. Kan dulu kan wah, UFO tuh selalu di luar negeri, apalagi Amerika gitu. Iya, betul. Amerika selalu gencar-gencaran tuh masalah kan, alien-alienan Amerika gitu. Kan Hollywood. Betul. Sangat canggih. Emang suka ngegele aja ya, Pak. Nah, itulah kenapa. Kenapa? Makanya pemerintahannya kayak gitu, Pak. Iya, betul. Nah, ini pernah terjadi juga, Pak, di Indonesia. Di mana? Dulu ada di Jogja pernah Circle Crop. Oh, Crop Circle. Crop Circle. Crop Circle di daerah Jogja. Iya. Dan juga ini juga ada yang menarik juga ini. Terjadi di Bandung. Yang mana sebuah orang kalau bisa Crop Circle itu sebuah objek. Tapi ini sebuah orang yang mengalami kejadian diculik alien. Oh, siapa tuh? Nah, ini sempat viral di tahun-tahun lalu gitu, Pak. Tahun lalu? Enggak sih, sebenarnya kemarin lumayan ramai juga dibahas. Tapi ini kejadiannya udah tahun-tahun lalu, Pak. Iya. Ini tuh seorang pelukis bernama Sujana Kerton yang mengalami hal ini. Oke. Nah, Sujana Kerton itu adalah seorang seniman besar seni rupa modern Indonesia, dikenal sebagai pelukis yang merekam momen-momen revolusi dan kehidupan rakyat dengan gaya ekspresif dan penuh humanisme. Selain dikenal sebagai seniman pelukis, beliau juga terkenal di kalangan pecinta UFO sebagai experiencer, orang yang mengalami kontak dengan berbau UFO itu, tentang alien-alien itu. Sebenarnya dia tuh terkenal ya. Ternyata betul, dia sebuah pelukis, seniman ternama lah di Indonesia. Bahkan dia, seingat saya, dia punya galerinya sendiri. Iya, kalau salah, saya pernah dengar deh namanya kayaknya. Nah, kisahnya seperti apa tuh? Nah, ini kisah penculikan. Saya tadi sempat berpikir nggak tahu apa ya. Saya mau mikir apa? Kayaknya saya disantet sama alien, Pak. Tiba-tiba blank gitu. Otak Bapak udah diganti, Pak. Bapak pernah diculik kayak itu. Saya pernah, Pak. Ini kisah penculikan aja nih. Van F. Dermawan, Beta UFO Bandung. Beta itu dia saya. Bukan beta bahasa. Dia Beta UFO. Pikiran lagi. Ini organisasi kan? Ya, sebuah komunitas yang penyuka UFO. Oke. Di Bandung. Kepada Detik Jabar menjelaskan, Pak Kerton diduga diculik pas lagi tidur. Jadi ceritanya Pak Kerton sedang tidur. Dia merasa badannya diangkat ke atas tanpa menabrak atap. Dan dia ada di dalam pesawat. Dia bilang, itu adalah pesawat berbentuk dome dan bertemu dengan makhluk berpakaian perak. Dia berbicara secara telepati. Dia berbicara
dia bicara apa tapi Pak Karton itu memahaminya, ungkapnya, kata si Van F Dermawan ini. Ini berarti UFO-nya bukan aliennya tuh nggak berbicara bahasa Indonesia. Ya dia preketek gitu. Tapi Pak Karton ngerti. Tapi Pak Karton ngerti. Dia alien ngomongnya gitu doang, preketek. Oh. Maraketek, warakutuk, maraketek, raketek. Malaikat, apa tek korek. Tapi dia apa yang dibicarakan sama Pak Karton loh? Pak Karton itu membicarakan tentang fungsi manusia hidup di dunia, yaitu menjaga kelestarian alam kepada si alien. Setelah perbincangan itu ia pun terbangun. Gitu. Cukup apa? Deep, ini sebuah pembahasan yang ekstensi tentang manusia ya. Iya, makanya itu kayaknya alien juga. Wah, ini jawaban yang bagus. Preketek. Wah, kata alien itu. Gitu. Terus. Ini kelanjutan percakapannya, Pak. Oke. Dia keluar rumah, punya kandang ayam. Ayam gak mau keluar pagi-pagi. Biasanya si ayam-ayam itu setiap pagi keluar sambil mengingat-ingat apa yang terjadi tadi malam. Dia menemukan jejak kaki di tanah yang agak becek. Ada 2 telapak kaki. Apakah ini ya? Kata si Pak Karton. Dia buat gips, lalu dia mencetakkan si jejak kaki itu dicetak sama si Pak Karton ini. Berarti ada ininya ya? Ada alatnya ya? Ya betul. Ini kata ada alat lagi bukti. Betul, bukti fisiknya. Ini kata Pak Karton. Setelah cerita ke Van F Dermawan. Iya. Saya nggak akan ada jokes itu, Pak. Dia Pak si Pak Karton perkataan. Nah itu Pak Karton tuh ceritain ke Van gitu. Preketek. Pak Van langsung Goblok masa gitu aja. Nah, ya betul. Berarti ada ini ya. Ada cetakan kakinya. Ada buktinya lah. Betul. Walaupun di situ disebutkinnya cetakan kaki, maksudnya jejak kaki ya, walaupun belum tahu itu jejak kaki ayam atau bukan. Masa, tapi kan beda Pak jejak kaki ayam. Siapa tahu ayam lagi kawin, nempel gitu kakinya. Emang nempel? Saya kan tidak tahu. Saya kan pernah merhatiin ayam kawin, Pak. Iya sih bener. Yang juga gak tahu sih. Nah terus. Nah ini bukti dan keabsahannya, Pak. Oke. Klaim penculikan ini disampaikan langsung oleh sang pelukis dan telah lama dikenal publik dan terdokumentasi dalam saya kayaknya disantet alien lagi nih, Pak. Terdokumentasi dalam buku Tafakur di Galaksi Luhur karya almarhum Deddy Suwardi. Oke. Dalam sejumlah catatan lokal dan publikasi alternatif pada tahun 1978 atau di akhir tahun 1970-an, menurut beberapa sumber Sujana menyampaikan pengalaman bertemu makhluk berkepala besar bermata hitam dan dibawa ke suatu tempat yang terasa bukan bumi. Kisah ini pun sering dijumpai di buku-buku yang membahas seputar UFO. Dan beberapa komunitas UFO di Bandung juga sempat mengoleksi kesaksian dan dokumentasi terkait klaim ini. Okay. Gips yang dicetak Sujana Karton sayangnya telah hilang. Sujana Karton juga menorehkan pengalaman tersebut lewat tulisannya yang berjudul Mimpi Alien. Oke. Jadi sebuah karya ya. Iya, tapi gift-nya hilang ya. Itu tuh sebuah apa ya? Bukti yang paling inilah. Ini kegiatan para komunitas UFO ini tuh dia tiap hari makan mie, Pak. Kenapa? Mie UFO. Wah, anjing sih. Ini sebenarnya ada hal yang menurut saya agak janggal. Dibilang janggal, bukan janggal juga sih. Maksudnya berkesinambungan dengan profesinya Bapak Sujana Karton. Wah, betul. Dia seorang pelukis, seniman, yang mana cara berpikir dan berimajinasi dia tuh berbeda. Apalagi seniman biasanya melakukan hal-hal yang bukan hal-hal ya, mengirimkan sebuah pesan yang abstrak gitu ya. Tersirat. Dia tidak tersurat gitu kan. Nah, sebuah case ini kan menceritakan tentang ya seperti yang tadi disebut. Ketika Pak Karton diculik sama alien, dia menjelaskan tentang eksistensi manusia itu tuh apa sebenarnya, yang menjaga kelestarian alam, yang mana itu hal yang dibilang agak terbalik sama kenyataannya gitu ya.
Oh iya iya iya. Yang iya, mana iya. apalagi di tahun-tahun 19 berapa tadi? 80. 1980 ya akhir-akhir segitu. Itu kan masa-masa pembangunannya Indonesia kan mungkin. Iya, kekacauan alam mungkin sedang terjadi di situ ya. Betul. Ya, Banyak tapi hutan-hutan yang dibabat. ya, tapi masalah sih, maksudnya seorang pelukis menyampaikan sesuatu lewat Nah, karyanya dengan betul. sesuatu yang berbeda gitu. Mungkin kalau misalnya dengan dia melukis dan berkuar-kuar sebagai dari lukisannya, itu tidak akan tersampaikan pesannya kepada para umat. Iya, Tapi kalau misalnya dikasih bumbu seperti ini, akan menjadi menarik gitu. wah menarik. Ya. Mungkin yang ingin Pak Kerton sampaikan juga sebenarnya bukan tentang UFO-nya gitu. Betul. Tapi tentang pesan tadi, manusia hidup di bumi itu untuk melestarikan lingkungan. Betul. Seperti itu, bukan terkait UFO-nya. Betul. Seperti itu kan. Ya. Karena Iya. emang ketika mau di apa namanya? Diteliti pun apakah ini benar atau tidak, cetakan kakinya pun tidak ada. Iya, gitu tidak kan. ada. Nyatanya itu kan iya, hilang. Dan di sini pun tidak ada bukti scientific ya, Betul. yang mengarah ke sains bahwa ini betul atau tidak gitu. Betul. Dan kadang apa ya, cerita seperti ini pun selalu tidak ada bukti saintifiknya gitu. Ya. Karena emang gitu rata-rata seperti itu gak sih. Bahkan Amerika pun selalu menutupi masalah hal-hal seperti ini. Iya. Tapi saya ingat ini Pak, cerita ini juga. Si Bolang. Bukan si Bolang. Si Buta Daegu Hantu. Bukan. Cerita alien juga yang pernah mendarat di Indonesia. Di Alor kalau nggak salah. Di Kepulauan Alor. Jadi udah pernah. Ya, katanya tahun itu tuh tahun 1960-an lah. Katanya ada juga jadi ada anak yang diculik sama alien juga. Aliennya tuh cuman berparasnya tuh merah, katanya mukanya merah, sekujur tubuh. Sambil dia bawa pistol, terus ada apa? Piring terbang di belakangnya. Dia bawa beceng nggak? Bawa beceng. Terus dia lapor polisi. Dan deskripsi polisinya pun seperti itu. Kapalnya pun dibuat piring terbang aja. Katanya seperti itu. Nah itu yang apa polisinya tidak ini mabok nih orang nih. Ya mungkin ya. Polisi pada zaman itu mungkin apa ya, berpikiran seperti itu juga pun tidak tahu ya. Tapi itu ada dalam catatan kepolisian. Pernah terdaftar lah ya, sebagai laporan ya. Dan yang warga-warga sekitar juga mendengar bahwa ada kayak gemuruh besar di sekitarnya gitu. Kayak ada suara pesawat bisa dibilang seperti itu. Iya kayak gitu. Itu Jedi itu lagi berantem Pak. Gue keren anjing, Star Wars. Darth Vader lagi turun Pak. Tapi sekali lagi cerita seperti itu nggak ada saintifiknya gitu. Betul. Ya itu hanya bisa belum ada bukti realnya ya seperti apa dan apakah itu benar atau bukan. Iya betul. Jadi masih tanda tanya besar karena itu sebuah misteri ilahi Pak. Iya. Tapi yang paling benar tuh benar kata tadi, kita harus fokus terhadap pesan yang Pak Kerton sampaikan. Betul. Itu melestarikan alam. Betul. Manusia hidup di dunia untuk melestarikan alam. Bukan sawit yang dilestarikan. Itu bagus.